Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan pernah kebencian kalian terhadap satu kelompok, terhadap sebagian orang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Kebencian kita tidak boleh sama sekali mendorong kita untuk berlaku tidak adil kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kita benci, tidak kita sukai, karena mungkin ada masalah yang terjadi. Pandangan Islam bahwa semua manusia adalah anak cucu Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat buktinya dengan jelas dalam berbagai situasi. Sebutlah dalam soal kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa kata Allah, sesungguhnya kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Bagi semesta alam tanpa kecuali. Kehadiran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Bahkan Allah menggunakan kata al-alamin, alam semesta. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta tanpa kecuali. Manusia dengan berbagai perbedaannya. Islam datang untuk memberikan kasih sayang kepada semuanya tanpa kecuali. Hal yang sama juga kita bisa lihat dalam anjuran Islam agar sebagai umat Islam kita harus memiliki semangat berbaur, berinteraksi, saling mengenal dan bertukar informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami ciptakan kalian wahai manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, ya. Jadi manusia memang Allah ciptakan dengan kehendak Allah yang demikian, bahwa kita berbeda-beda, bersuku-suku yang berbeda, berbangsa-bangsa yang berbeda, supaya kita saling berbaur, saling mengenal, bertukar informasi. Sehingga kelebihan atau hal positif yang ada pada satu kelompok itu bisa ditiru dan ditransfer pada kelompok yang lain. Sebaliknya, pelajaran tentang satu keburukan yang mungkin ditemukan pada satu kelompok itu bisa jadi catatan untuk tidak lagi diulangi oleh kelompok manusia yang lain. Nah, kita juga bisa melihat itu pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua manusia, untuk mendapatkan rizki, mendapatkan penghasilan, untuk mempertahankan kehidupan kita agar kita bisa hidup lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ard?" Tidakkah kalian melihat Allah telah tundukkan, mudahkan bagi kalian memanfaatkan apa yang ada di perut bumi, semua kalian. Wal fulka tajri fil bahri bi amri, dan Allah tundukkan juga laut sehingga kapal bisa berlayar, mengangkut manusia bepergian, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga mengangkut barang-barang yang jadi kebutuhan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa yumsikus sama antaka 'alal ard illa biidzni. Dan Allah juga menahan semua benda-benda langit agar tetap berada pada posisinya, tidak jatuh ke bumi, agar manusia bisa menikmati bumi, bisa hidup di permukaan bumi ini dengan tenang tanpa ada rasa khawatir, illa biidzni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin Allah itu nanti pada saat hari kiamat tiba, di saat benda-benda langit dan bumi bertabrakan dan dunia sampai pada ajalnya atau sampai pada batas umurnya. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada anjuran Islam terhadap kita untuk mau selalu menciptakan dan menghadirkan hubungan yang baik dengan sesama. Nah, hubungan antara sesama manusia itu tidak pernah sepi dari persoalan. Selalu saja ada masalah. Supaya hubungan antar sesama manusia itu tetap terpelihara, berjalan dengan baik, dan selalu menghasilkan, maka Islam menganjurkan kita untuk memiliki semangat memberi maaf. Tentu juga meminta maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an saat menjelaskan tentang
sifat-sifat orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Jadi kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu di antara sifat mereka, karakteristik mereka adalah mereka senang berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Mereka mampu menahan emosi, menahan amarah, dan yang ketiga adalah mereka mau memaafkan sesama. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata manusia. Wal 'afina 'anin nas. Mau memaafkan sesama manusia tanpa perbedaan, tanpa kecuali. Jadi semangat memberi maaf itu dianjurkan di dalam Islam. Sudah tentu terkandung di dalamnya anjuran untuk mudah meminta maaf bila terjadi kesalahan dari pihak kita. Nah, itu semua bukti bahwa memang Islam memberikan teladan, memberikan bukti, memberikan contoh bahwa memang semua manusia itu dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua adalah anak cucu Adam. Dan satu lagi yang sangat kuat pesannya di dalam Islam adalah tentang keadilan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan keadilan ini adalah hak yang harus dirasakan dan didapatkan oleh semua manusia, bahkan oleh mereka yang mungkin saja berbeda dengan kita, mungkin saja punya masalah dengan kita, mungkin saja masalah itu menyebabkan ada kebencian pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan pernah kebencian kalian terhadap satu kelompok, terhadap sebagian orang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Kebencian kita tidak boleh sama sekali mendorong kita untuk berlaku tidak adil kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kita benci, tidak kita sukai, karena mungkin ada masalah yang terjadi. Kata Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, berbuat adillah, sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, itu di antara bukti bahwa Islam memang memandang manusia sebagai anak cucu Adam yang mulia. Dan sebenarnya semua ajaran Islam itu include di dalamnya cara pandang Islam tentang manusia yang mulia, terhormat, dan bermartabat.